Artinya saya rasa ini yang harus memang dilakukan. Jadi pada saat ini Polda Metro kami apresiasi ya, utamanya Pak Kapolda, thank you banget. Terima kasih terus kepada Pak Dir juga karena mengambil langkah tegas penangkapan karena tidak kooperatif, karena ini bukan yang sebaiknya dilakukan untuk para pelapor, kita korban ya, Pak Jokowi dan kemudian para pelapor lain di dalam korban, bukan yang sebaiknya dilakukan hal ini, tetapi ini yang seharusnya dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Bahwa ini adalah langkah yang kita dukung, apresiasi masyarakat, teman-teman wartawan juga di sini sama menantikan hal ini kan. Artinya kapan sih proses ini berakhir? Ya kan, kok ini ada glorifikasi, kemudian ada yang dinamakan apa? Mengulangi tindak pidana, terus-menerus mengatakan palsu. Nah, ini akibatnya. Oh, ini adalah pembelajaran bagi kita semua untuk melihat bahwa hukum di negara kita ini, apalagi dipimpin dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden, hukum tidak lagi tumpul ke atas tajam ke bawah. Artinya ini betul-betul kita perlihatkan bahwa ada seorang mantan menteri yang punya jaringan politik yang cukup luas. Ini dilakukan juga penahanan ketika itu terjadi mangkir, karena nggak boleh. Bahkan jangankan itu kok, kepala BJN kurang dekat apa dengan kekuasaan, ya kan? Kita lihat dong, kan gitu. Tapi inilah Prabowo Subianto hari ini. Bapak Prabowo Subianto hari ini sangat ingin supremasi hukum ditegakkan, gitu loh. Jadi tidak kemudian kita melihat banyaknya jaringan politik itu bisa melindungi kita dari persoalan hukum, karena hukum tidak bisa diikuti. Kalian pasti protes dong, teman-teman wartawan pasti protes, kok kami diginiin, yang lain kok lama banget. Nah, jadi ini hal yang tidak mengejutkan bagi kami. Terkejutnya yang 7 ini. Jadi ya ada kejutan dikit sih, tapi kita nggak menyangka. Saya pikir mungkin dilakukan penahanan pada saat pemanggilan ya. Tetapi apapun itu kita apresiasi karena memang buktinya mangkir, sempat ke Bandung kan. Padahal ini statusnya kan wajib lapor ya, kanan kota. Nah inilah yang harus dipahami. Jadi kalau ada orang diberikan kesempatan kepada Polda Metro Jaya suatu saat atau Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya diberikan kesempatan untuk tahanan luar, tahanan kota, ya jangan kemana-mana dong. Kan itu namanya mempertontonkan bahwa saya ini adalah orang kuat, kan nggak boleh begitu kan. Artinya gunakanlah hukum itu, kewenangan itu sebagaimana mestinya. Artinya kewenangan yang diberikan oleh Polda Metro Jaya memberikan kesempatan pada mereka tidak dijaga sebaik mungkin sehingga ini terjadi seperti ini. Ya itu namanya saya menyebutnya tahu dan mau seperti itu. Tadi sepanjang dari sini sampai tadi dilakukan pemeriksaan ke rumah sakit Polri, Roy Suryo sendiri sudah menggunakan untuk forensia gitu. Tapi kalau dokter Tifa tetap mengikuti aturan ya? Iya, mungkin karena dia merasa bahwa ada rasa malu, itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya wajib dipakai ya rompi orange itu. Kemudian nanti mungkin besok ya pada saat penyerahan itu wajib dipakai. Jangan ditaruh di tangan seolah-olah melawan saya adalah Roy Suryo yang hebat, pakar telematika. Padahal sebenarnya kan bukan, dia ahli komunikasi yang hari demi hari storyteller. Kenapa dia hebat menjadi seorang storyteller? Karena dia adalah orang komunikasi. Jadi perlu diketahui juga sama masyarakat Indonesia. Oh, masyarakat Indonesia hari ini seseorang yang mengaku adalah pakar telematika itu bukanlah seorang pakar telematika, tetapi melainkan apa? Dia sarjana S1-nya adalah komunikasi. Berarti tidak ada hubungannya dengan apa yang diambil di sebelum keilmuannya dengan apa yang dia tempuh di pendidikan formal. Jadi komunikasi S1, kesehatan S2 ini sama-sama nggak linear kan, sehingga kalau kita berbicara ijazah, nah saya berikan satu penyampaian ya, bahwa Polda Metro Jaya kurang baik apa dengan mereka. Yang pertama, pada saat gelar perkara dia diberikan apa, sampai kami cemburu loh sebagai pelapor, diberikan kesempatan untuk mengambil ahli yang meringankan. Itu tidak ada di dalam persoalan seperti ini. Kalau enggak
para penyamun atau ini aku gelar perkara aku ambil aja nanti saksi meringankan atau saya kan seperti itu. Tapi itu diberikan. Kenapa? Karena ini adalah peraturan. Yang kedua adalah ya diberikan lagi kesempatan untuk melakukan uji forensik independen. Dengan cara apa? Polda Metro menyurat kepada BRIN. Polda Metro menyurat kepada forensik yang sempat disebut oleh Roy Suryo, kemudian di salah satu universitas juga menyurat. Tetapi apa jawaban daripada semua baik itu BRIN, universitas ya, menyampaikan kepada Polda Metro bahwa kami tidak sesempurna Puslapor Mabes Polri. Artinya kesempatan diberikan sudah, tetapi memang tidak ada fasilitas itu. Fasilitas yang terbaik yang mendapatkan pengakuan dunia, bahkan Asia datang ke Indonesia, Singapura datang ke Indonesia, itu belajar kepuslap kita. Kok kita nggak mempercayai kepolisian kita gitu, yang segitu canggih, mampu mendeteksi ketebalan kertas, mampu mengetahui tinta dan umur kertas. Karena ini analog. Nah itulah yang saya bilang tadi, menyusun storyteller itu sangat cantik memang, karena memang disiplin Galman saudara Roy Suryo. Karena ini juga pemeriksaan suka sekali kalau sudah ada Galman katanya ngomong jangan pakai mas. Jadi, saudara Roy Suryo biar puas juga saudara. Bang Ade Bu. Lanjut. Bang Ade. Ya, P21 gini, P21 itu bukan satu, itu sekali lagi itu ada logo surat, itulah P21 dinyatakan lengkap atau P21 itu berdasarkan surat P21 itu bukan berarti bahwa ada waktu di situ kalau dilakukan tidak dilakukan penahanan. Nah, KUHAP berjalan yang diatur di dalam KUHAP atau KUHP adalah masa penahanan. Kalau dia tidak dilakukan penahanan, maka itu berarti masih tahap penyidikan. Nah, hari ini dilakukan penahanan berarti dia hanya berlaku 20 hari. Nah, itulah di KUHAP. Jadi kalau dilakukan penahanan baru dia running, dia on. Saat dilakukan penahanan ini on. Aturannya harus main sampai tengah waktu yang disampaikan atau termaktub di dalam undang-undang. Itu KUHAP dan KUHP. Jadi itu, ya jadi nggak ada masa itu kalau kecuali dia dilakukan penahanan. Kayak hari ini, ya ini udah terhitung ya dari pertama ya, ya udah terhitung kan. Tapi ini belum 1 kali 24 jam ya, mungkin terhitung besok ya, karena jam berapa? Jam 7, berarti jam 7 besok 1 kali 24 jam masih dalam proses penyidik. Kemudian 19 hari ke depan itu mulai terhitung 20 hari plus 1 hari penahanan penyidikan ya 21, kemudian bisa diperpanjang 30 hari ke depan ya, kemudian nanti pengadilan juga bisa ya sekitar 2 bulan lah kalau bisa melewati Agustus biar agak panjang ya kan, biar nggak dapat remisi ya gitu. Ada lagi? Bang Ade, Ya. ini kan hari ini tanggal 19 di mana lusa adalah ulang tahun Pak Jokowi. Ini banyak yang digadang bahwa ini menjadi hadiah. Ini bukan hadiah yang direncanakan, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, hari ini menunjukkan kepada kita kemuliaan dari Tuhan. Bahwa ingat, Allah itu nggak tidur. Fitnah di dalam hukum Islam adalah lebih kejam dari pembunuhan. Artinya, ketika Anda memfitnah orang terus Allah pasti akan turun bantuannya. Barang siapa yang menginjak-injak harga diri, menghinakan orang serendah-rendahnya, maka niscaya Allah akan membalasnya dengan menghinakan hari ini. Allah Maha Besar. Tuhan tidak tiba. Makanya saya namakan kemarin konferensi pers saya adalah gerakan Gusti Allah Ora Sare. Kenapa? Karena kita nggak tahu mau meminta kepada lagi. Untuk meyakinkan seorang penyidik, untuk meyakinkan bahwa gunakan kewenanganmu. Itu hanya Allah. Dan dia menggunakan kewenangannya sesuai dengan kapasitasnya. Terima kasih Trimum yang luar biasa sekali Anda. Saat ini saya mengatakan bahwa dirimu adalah batu bara. Dan hari ini juga saya mengapresiasi, terima kasih Bapak Kapolda Metro Jaya, Komjen Asep, ya. Terima kasih banyak atas dilakukannya penahanan terhadap tidak kooperatifnya para tersangka, sehingga ini
sesuatu yang memang harus dilakukan. Ya bukan sebaiknya, tetapi memang seharusnya ya boleh di highlight. Nah, mungkin lain itu, Bun, selama ini kan banyak head to head ya sama Mas Roy ya, perdebatan di Siur di media sosial. Ini buat Bunda? kita. Ya. Oke. Gimana melihat sekarang akhirnya? Ya, kita bersyukur ya. Di sini kan dilihatkan bahwa apa yang disampaikan tadi oleh pihak pengacaranya, Refli Harun, bahwa ini adalah salah karena cara penangkapannya yang tidak benar. Itu akan ada di KUHP baru ya, nomor 20, KUHP 20 ayat 1 sampai 14 itu ada 8 item. Kalau tersangka bisa dijemput paksa, bisa penahanan, bisa mengambil secara ini. Jadi ada 8 item, saya nggak bisa upaya paksa lah gitu. Nah, dalam hal ini semua sudah dijalankan dengan KUHP dan semua sudah dijalankan dengan apa yang menjadi dasar-dasar hukum. Kalau mereka juga tidak mengakui, sementara ini sudah berjalan, mereka tidak mengakui P21, katanya abu-abu lah. Kemudian mereka tidak mengakui juga hari ini bahwa kebenaran penangkapan ini juga tidak benar. Loh, siapa lagi yang benar? Kalau tidak percaya dengan penegakan hukum, mau kemana lagi? Nah, hari ini kita tidak ingin berbahagia di atas penderitaan orang, namun kita berbahagia karena kita selalu dihina, dicaci, dimaki, dicaci maki karena kita adalah pelaku RJ, dihinakan, direndahkan. Kita bersyukur Allah tidak tidur, maka hari ini Allah yang menghinakan dan merendahkan. Kebenaran itu ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya ilmu, harus kuatkan keimanan, moral dan etika. Jangan terlalu sombong. Ya, makanya jangan rendahkan orang, jangan hina orang. Saya minta kepada Roy Suryo dan Dr. Tipa, jalankanlah proses hukum ini. Kita hormati proses hukum ini sebagai warga negara yang baik. Karena hukum itu harus ada kepastian hukum itu sendiri. Nah, inilah yang kami harapkan. Kita tidak boleh menyatakan ijazah itu palsu dan tidak boleh menyatakan ijazah itu asli sebelum putusan pengadilan. Jadi hari ini jalanilah. Kalau memang punya bukti yang validasi menyatakan 99% ijazah itu adalah palsu, berarti kamu yang benar. Ya, buktikan kebenaran. Ya, UGM salah. Jadi ya, yang mengeluarkan, upayakanlah. Apakah kamu meneliti dengan kaliberisasi yang punya sertifikasi? Apakah kamu punya sertifikasi sebagai orang yang peneliti? Dan apakah diakui oleh kampus atau orang yang setingkat dari itu? Jadi kita juga jangan terlalu merasa dewa kebenaran, merendahkan orang, menghina, menyampaikan saya nenek lampir, bahwa saya adalah pembohong. Saya sampaikan 1000% P21 ada, 1000% kalian ditahan dan ditangkap. Inilah yang saya sampaikan, itu adalah rentetan peristiwa hukum itu harus terjadi seperti ini. Kok pengacaranya hanya cuma cuap-cuap, kicau-kicau juga bersama dengan kliennya, tidak memberikan edukasi, tidak memberikan langkah-langkah hukum seperti apa. Bagaimana caranya setahun lebih loh dia dibiarkan jalan dari TV ke TV. Kenapa dia tidak memberikan meeting dulu, rapat dulu, apa langkah hukum, seperti apa. Kalau mereka mampu membuktikan, pertama sekali adalah prapit. Berarti mereka tidak punya dokumen, makanya mereka tidak berani prapit. Kemudian apa? RJ juga nggak mau karena gengsi. Terus apa? Meninggal nggak mungkin juga. Nah, hanya itu. Hari ini masuk jalan keluarnya masuk. Nah, jalan keluarnya inilah ya. Hari ini Allah memberikan jalan, tidak akan gugur satu helai daun pun tanpa izinku kata Allah. Kalian hinakan kita, kalian rendahkan kita, kalian tidak mau RJ, sementara saya giring perkara ini. Kenapakah saya ikut menggiring? Karena kalau memang dia bisa dihentikan perkara tanpa RJ, berarti kami akan memberontak. Kenapa? Kami RJ dihina, dicaci, dimaki, dibilang nerima uang, dibilang termul, segala macam. Tapi hari ini ketika kami dihina, Allah hinakan dia hari ini. Allah rendahkan martabatnya hari ini. Inilah jawaban dari semua penderitaan kami. Padahal kita tidak pernah menyatakan kebenaran itu seperti apa sebelum putusan. Bagi kami, kita punya salah sama Pak Jokowi, menghina, mencaci, memaki. Kita harus sadar dan minta maaf. Hanya itu, tidak ada lebih. Oke, Bang Ade, apakah ini juga bisa dikatakan babak baru, Bang Ade? Ya. Untuk mencari titik berang ini. Babak baru. Apa ini bisa dikatakan itu? Bukan babak baru. Ini Rentetan peristiwa. belum berakhir, itu masih panjang.
karena tentu masih perlu konsentrasi di dalam peradilan. Bagaimana pembuktian, ini yang selalu saya sampaikan kepada teman-teman di pihak hukum, bahwa sebaiknya konsentrasi pada pembuktian. Kalau memang di dalam peradilan itu ada bukti-bukti yang konkret, individual dan final yang bisa disampaikan, itu harus disampaikan secara komprehensif di dalam persidangan, termasuk pembelaan dan eksepsi.